Salah siapa? Kita barusan dengar tentang polemik toa masjid. Ya, ini akan menjadi polemik yang tidak akan pernah selesai. Kalau kita perhatikan beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu, jarang sekali ada orang yang mengomentari tentang toa masjid, habis itu berakhir di kantor polisi, berakhir harus saling memaafkan dan seterusnya. Coba kita lihat inti masalahnya. Salah siapa sih ini sebenarnya? Kenapa hanya mempeributkan toa masjid, ya, terus kemudian berujung sampai kasus pidana? Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa sampai harus mempeributkan toa masjid? Bagi teman-teman kita yang mungkin tinggal di satu lingkungan yang ada masjid yang bagi mereka suaranya dianggap mengganggu. Dan mungkin mereka bukan muslim. Coba kita kembali ke akar masalahnya. Apa sih sebenarnya yang disuarakan di toa itu? Supaya kalian ingat kembali, kita merefleksi kembali. Suara yang didengungkan di toa, terlepas itu suaranya bagus atau tidak, itu adalah ajakan untuk beribadah. Dan apabila orang datang ke masjid, merespon panggilan tersebut, itu adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi menurut saya, terlepas dari suaranya bagus atau tidak, sebaiknya jangan terlalu mempermasalahkan, jangan terlalu membesar-besarkan. Bahwa kita kembali ke esensi atau substansi masalah, orang yang datang merespon panggilan adalah orang yang ingin beribadah. Dan ibadah itu bagus. Tidak ada orang yang berkata bahwa kalau kita datang beribadah itu jelek. Lebih baik masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong datang untuk beribadah, terlepas dari agamanya apapun, ketimbang berbondong-bondong untuk melakukan demo, penjarahan, dan seterusnya. Dari sini kita bisa tangkap ya. Jadi fenomena suara toa, terlepas dari bagus tidaknya, itu adalah panggilan orang untuk beribadah. Nah, yang kedua, ini yang menjadi kontroversial. Di satu sisi ada orang yang memang merasa terganggu tidurnya, merasa terganggu meetingnya karena ada suara yang lantang sekali dan dianggap tidak enak. Bahkan teman-teman saya muslim sendiri juga sometimes berkata memang toanya itu nggak bagus suaranya. Suaranya itu pecah, cempreng dan keras sekali. Ada yang sampai stres mendengarkannya. Nah, saya ada satu solusi. Ketimbang kita mencari salah siapa, ini satu tips yang menurut saya Anda mungkin bisa mencoba untuk berdiskusi dengan warga yang lainnya. Karena saya hidup dari kecil itu berdampingan dengan teman-teman saya muslim. Bahkan kakek saya itu adalah orang yang membangun masjid di, waktu itu saya tinggal di Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi seberang rumah saya itu ada masjid. Dan masjidnya cukup besar. Itu adalah hadiah dari keluarga kami dulu. Jadi untuk masyarakat di situ belum ada rumah ibadah, kita bikinkan masjid. Jadi waktu saya kecil pun saya sangat dekat dengan suara-suara azan, suara panggilan orang, bahkan waktu Idul Fitri sahur jam 3 pagi. Ya memang sih, sekarang ini banyak yang bangunin sahur itu, bahkan sampai sekarang pun saya tuh dengar gitu, di puasa yang kemarin tuh orang teriak-teriak, ngundang orang sahur kayak gitu. Tapi bagi saya, itu adalah reminder untuk beribadah dan itu indah. Solusi yang saya bisa sampaikan adalah, mari warga ini kumpul berbondong-bondong untuk saweran, untuk sharing. Ayo kita beli sound system yang bagus, kita bagikan atau kita berikan, kita dedikasikan untuk teman-teman kita yang ada di masjid yang mungkin saat ini masih pakai toa yang suaranya cempreng banget. Kita rubah itu menjadi sound system. Karena bagi saya, kalau kita bisa mensupport saudara-saudara kita yang di masjid itu, kita gantikan dengan sound system, beli mixer, ya kemudian beli sound, saya percaya keindahan toleransi umat beragama itu akan terbentuk. Ketimbang kita saling ego, ketimbang Anda sudah mengambil satu posisi, gue nggak seneng dengar suara ini mengganggu. Kenapa kalau saya beragama yang lain, saya mau pakai musik, misalnya dengerin lagu-lagu rohani kekristenan, itu nanti akan diprotes. Marilah kita tidak saling ego. Kenapa saya nggak boleh begini, kenapa kita nggak boleh begitu. Kalau saya, kebetulan rumah saya sekarang agak jauh ya dari suara masjid. Kalau saya hidup di dalam lingkungan itu seperti saya di Kalimantan dulu, saya akan mengundang tetangga-tetangga saya untuk saweran, kita beli sound system dan kita berikan yang terbaik buat mereka agar bisa mengundang orang beribadah dengan lebih baik. Dan saya rasa kalau ini mulai dari satu kampung ke kampung yang lain, satu perumahan ke perumahan yang lain, toleransi umat beragama itu akan ada dan tidak ada lagi konflik agama antar satu golongan dan golongan yang lain ya. Jadi salah siapa? Silakan komen.
Mudah-mudahan mendengar konten ini kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita mencari solusi untuk kita bisa saling berpelukan, karena pada akhirnya kita beribadah kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa.